kita hitung adalah totalnya adalah tekanan pegasnya sebesar 51 ton. Jadi jika tidak ada satu, jadi masih ada 46,75 ton dari load normal. Jadi masih cukup tinggi Pak ya, cukup besar. Next. Baik, ini adalah kronologis kejadiannya dari prakontak, kemudian kontak sampai pasca kontak. Jadi dari aktivitas greasing, mengeluarkan regular spring, kemudian aktivitas penambahan stopper untuk proses mengeluarkan track adjuster, kemudian aktivitas memukul hosing agar regular spring yang jam bisa keluar, kemudian pemasangan webbing sling, kemudian proses mengeluarkan regular spring dengan dicongkel, kemudian juga digerak-gerakkan, kemudian saat itu terjadi ledakan, kemudian pasca kontak pecahan regular spring membentur kaki korban dan kaki korban membentur yok dan korban terduduk. Yang terakhir adalah tim rescue emergency response team datang 6 menit 4 detik setelah kita panggil ya, yang terdiri dari PSC, 1 georescue, 1 dokter, 1 perawat untuk melakukan evakuasi korban. Next Pak. Berikut untuk sketsa kejadian. Jadi kalau yang sebelah kiri ini ada warna-warna yang menunjukkan clear area dan yang area kerja. Jadi si korban ada di Anggi ya, di sebelah kanan. Yang gambar tengah ada di posisi warna biru. Kemudian ada GL-nya di sebelah kiri. Kemudian ada rekan kerjanya dan itu adalah posisi yang sketsa kejadian. Yang paling kanan adalah kalau kita lihat dari sketsa kejadian seperti itu Pak, mana yang zona area aman dan yang clear area harus bersih. Next. Berikut analisis teknis insiden regular spring. Yang paling kiri bawah ini adalah pecahan-pecahan dari padbook ya, gambar dari padbook regular spring. Pretelanya seperti itu, ada yok, ada regular spring, kemudian ada rumahannya teleskopik, dan sebelah kanan penjelasannya adalah dalam penjelasan teknis serpihan regular spring yang melenting. Jadi dalam usaha mendorong regular spring dari teleskop dan mengisi grease pada silinder ditemukan pecahan pada bagian regular spring. Yang kedua, usaha dilanjutkan sampai regular spring SI hampir keluar. Yang ketiga, dilakukan pemasangan webbing sling untuk menarik keluar regular spring menggunakan CT. Kemudian yang keempat, ketika proses mengeluarkan regular spring dengan cara menggoyang webbing sling, regular spring keluar dan seketika mengeluarkan energi yang potensialnya. Yang kelima, pecahan regular spring melenting mengenai kaki yang berada di sampingnya. Jadi pada saat regular spring dikeluarkan dengan menggunakan satu webbing sling, terjadi hentakan pada bagian belakang regular spring SI ke lantai, menyebabkan beban kejut pada regular spring sehingga regular spring pecah dan mengenai kaki kiri mekanik yang berada di dalam radius lentingan pecahan regular spring. Next Pak. Bapak izin, waktunya tinggal 2 menit lagi Pak ya untuk pemaparannya. Oh ya, siap. Ya, ini critical faktornya masih ada, kita masih energi potensial karena retakan regular spring pada ULD nomor 9. Kemudian tidak segera dilakukan stop aktivitas pada saat ditemukan KTA, indikasi regular spring retak. Yang ketiga, posisi korban yang berada di zona merah. Next. Ini penyebab langsungnya. Next. Ini penyebab dasarnya. Next. Ini adalah faktor-faktor dari people, enviro, equipment, supervisi, serta prosedurnya. Next. Ini adalah PIKA yang sudah kita selesaikan. Lanjut. Kemudian ini adalah pembuatan internal memo dan berikut adalah mapping dari unit-unit kita yang ada regular spring-nya di unit track. Next. Berikut koordinasi verifikasi dengan UT karena pekerjaan regular spring kita kirim ke UT ya. Next. Berikut adalah aktual di lapangan follow up-nya. Jadi untuk di lapangan untuk yang di PC 400 penambahan dari Makasih sebagai zona merah suatu aktivitas regular spring. Jadi kita
Zonanya kita perjelas lagi ya untuk demarkasinya. Itu sebelah kanan ini juga pemenuhan pemasangan stand ya pada recoil spring untuk yang 375. Next. Ini adalah pengiriman recoil spring. Jadi kalau untuk yang PC 400 nanti PC 12,5 juga itu pelepasannya kita nanti langsung masuk ke dalam kotaknya Pak ya. Jadi kita tarik idler kemudian jadi nanti langsung kalau PC 400 kan esi antara idler dengan recoil spring jadi satu, jadi dia langsung masuk ke dalam kotaknya. Kemudian kalau yang sebelah kanan gambar kanan adalah di 155 ya. 155 kita track frame esi kita bawa ke UT. Kemudian yang 375 kita kirim ini apa? Teleskopiknya esi ke UT juga. Next. Ini sosialisasi insiden yang terjadi kemarin. Next. Kemudian ini adalah kondisi korban dan alhamdulillah korban masih dalam proses perawatan rawat jalan Pak ya. Lanjut Pak. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan atau sharing, terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Marianto. Selanjutnya ada pemaparan dari Engineering Manufacturing yang akan dipaparkan oleh Bapak Reino Saduwijaya. Kepada Bapak Reino dipersilakan. Oke, cek. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, yang saya hormati dan mohon izin pada Bapak Yusmar, Div Head Maintenance, kepada Pak Nofrizal, Subdiv Head Perawatan Siap Atu, kepada Pak Yuhendri, Pak Gilbert, Pak Firdaus dan Pak Pram, setelah rekan-rekan semua yang hadir di kesempatan siang hari ini ya. Jadi di sini saya menyampaikan kembali paparan mengenai kejadian kecelakaan berat di workshop kami ya, di workshop rawatan reparasi dan idler. Ini terjadi di tanggal 11 Juni 2 bulan yang lalu. Sebelumnya sudah sempat kita sampaikan, namun di sini kita sharing kembali. Jadi kalau kata orang kan belajar dari kesalahan. Nah jadi dalam paparan ini mungkin cukup kami aja yang salah Pak. Jadi teman-teman yang lain jangan ikut salah ya. Jadi cukup belajar dari kesalahan kami supaya tidak terjadi di workshop yang lain. Oke, di sini terjadinya kecelakaan di unit UPTE. Kecelakaannya yaitu tangan terjepit hydraulic jack pada saat rawatan idler. Oke, next. Oke, ini data kejadiannya pada saat hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Shift 2, memang kami cuma satu shift ya Pak ya. Kejadiannya pada saat pagi, jam 9:30 pagi di workshop reparasi fitting di engineering dan manufaktur, terjadi pada alat hydraulic jack untuk carrying idler. Untuk satu mekanik, rincian cederanya adalah terjadi fraktur di tulang ujung jari tengah dan juga luka robek pada telapak tangan kanan. Oke, next. Ini gambaran pada saat kejadian. Ini ilustrasi Pak ya. Jadi yang ditandai garis merah itu adalah korban atau yang mengalami cedera. Sedangkan yang dilingkari biru itu adalah rekan kerjanya yang ada di sekitar lokasi kejadian. Jadi posisi terjepitnya seperti yang ada pada gambar. Jadi pada saat penyetelan idler, pemasangan komponen idler itu dibantu dengan penekanan menggunakan jack hidrolik. Oke, next. Di sini deskripsinya. Jadi kronologisnya itu adalah pada hari Rabu tersebut, saudara mekanik kita melakukan aktivitas repair untuk carrying idler 1600 di workshop. Saat sedang membalikan tabung
Ya, jadi ada dua posisi Pak ya. Posisi yang pertama sudah selesai untuk dipasang, lalu ini merubah posisi tabung untuk pemasangan di sisi yang sebelahnya, di sisi satunya. Jadi pada saat membalikkan tabung carrying untuk pemasangan bearing, labirin cover, dan snap ring, tiba-tiba silinder jack hidrolik sudah menjepit telapak tangan kanan dan ujung jari tengah kiri saudara Khairil Anwar ya. Kejadian ini mengakibatkan saudara Khairil Anwar mengalami fraktur pada tulang ujung jari tengah dan juga robek pada telapak tangan kanan. Nah, jadi sedikit menambahkan pekerja kita ini atau saudara Khairil Anwar ini pada saat melakukan kerja Pak sudah menggunakan safety glove. Jadi sudah menggunakan sarung tangan pada sebenarnya ya. Namun karena jepitan yang kuat itu tetap menembus, kalau tulang terhimpit ya, itu menyebabkan fraktur, yaitu retak di sini, dan juga ternyata di dalam safety glove juga bisa mengalami robek itu Pak ya. Lalu pada saat kejadian tadi kalau kita lihat di gambarannya ada satu rekan kerja di lokasi kejadian langsung segera menyelamatkan posisi tangan korban yang terjepit. Jadi langsung menutup valve dan melepaskan posisi tangan yang terjepit. Lalu dari tim ERT menghubungi ambulan rescue untuk melakukan evakuasi ke rumah sakit. Jadi langsung dilakukan evakuasi ke rumah sakit RSBAM. Lalu setelah dari RSBAM langsung dikirim ke rumah sakit Rabain. Oke, next. Ya, ini gambaran kondisi lapangan. Kondisi lapangan sebenarnya pada saat hari kejadian itu tergolong cerah dan tidak ada gangguan dari sisi workshop di area kerja. Oke, next. Ini adalah setelah kita evaluasi kejadian tersebut, terdapat tindakan tidak aman, yaitu saudara Khairil Anwar tidak memastikan bahwa tuas dalam posisi netral, sehingga jack silinder masih bergerak mendorong secara perlahan. Jadi ternyata pada saat pekerjaan tersebut tuas dari hydraulic jack itu belum netral Pak, masih dalam posisi mendorong. Lalu yang kedua, kondisi tidak aman, tuas hidrolik yang kita gunakan itu masih tipe valve. Jadi pergerakannya itu manual ya, bisa dibilang manual. Jadi ada potensi valve tidak netral di posisi yang netral, sehingga itu menyebabkan bisa pada posisi yang sedikit membuka dan jack masih bergerak. Oke, next. Penyebab dasar kejadian ini adalah yang pertama adalah faktor pribadi. Jadi setelah kita gali saudara Khairil Anwar ini ternyata tidak fokus saat melakukan pekerjaan akibat kurang istirahat. Dari keterangan yang bersangkutan, beliau istirahat di jam 12 malam dan bangun di jam 5 pagi. Jadi istirahat 5 jam dan kebetulan belum sarapan. Jadi setelah bangun tidur, prepare untuk berangkat kerja dan langsung berangkat kerja. Jadi tidak sempat sarapan. Di sini juga cocok ya ataupun selaras dengan kejadian yang tadi, karena sebenarnya kalau kita lihat kronologis kejadian tadi, valve yang sedikit terbuka itu menyebabkan tuas jack hidrolik mendorong secara perlahan. Jadi sebenarnya gerakan itu bukan gerakan yang mendadak ataupun yang dengan kecepatan tinggi, namun pergerakannya sangat lambat. Namun karena yang bersangkutan tidak fokus atau ada gangguan lah ya dari sisi fokus kerjanya, sehingga yang bersangkutan tidak menyadari bahwa jack tersebut bergerak menekan dan sampai menjepit kedua tangan. Jadi nggak sempat ada refleks sedikit pun.
karena yang bersangkutan tidak fokus. Lalu faktor pekerjaan atau kurang kendali dari manajemen, yang pertama adalah kurangnya monitoring pengawasan, di mana pada form P2H mesin jack hidrolik tidak ditantangani oleh pengawas. Jadi P2H dilakukan Pak, namun baru sebatas si operator ataupun pengguna ya, belum sampai dilanjutkan ke pengawas. Lalu yang kedua, standar kerja tidak memadai pada TCK pengoperasian hidrolik jack, belum menjelaskan secara rinci operator dan pengawas harus melaksanakan dan mengisi form P2H sebelum memulai pengoperasian mesin hidrolik. Ya, jadi ini juga kami perbaiki karena di TCK memang masih general dan belum detail ya mengenai pemeriksaan P2H tersebut. Lalu yang ketiga, tuas mesin hidrolik jack masih dengan tipe valve dengan cara menggeser ke kanan kiri, menggerakkan maju mundurnya silinder, di mana akan lebih aman apabila itu menggunakan tipe spring valve. Jadi kalau spring valve atau solenoid pada saat tidak ditekan, dia akan kembali ke posisi netral. Begitu juga untuk solenoid ya. Kalau solenoid, kalau tombolnya tidak ditekan, jack itu tidak akan bergerak, baik itu menekan ataupun kembali ke posisinya. Lalu yang terakhir, Engineering dan Manufaktur Departemen belum melakukan perubahan tuas mesin hidrolik jack sesuai dengan TCK pengoperasian mesin hidrolik jack. Jadi TCK yang kami gunakan kemarin masih general, di mana ada beberapa tipe hidrolik jack. Kami belum membuat satu persatu ataupun pendetilan dari tiap tipe hidrolik jack. Ini yang sudah kami lakukan juga perbaikan dari sisi TCK-nya. Oke, next. Bapak izin mengingatkan satu menit lagi Pak ya. Iya. Ini slide terakhir. Belum, ini slide kedua terakhir. Oke, ini berikut rekomendasinya. Yang pertama, kami melakukan rekayasa teknis untuk mengganti tuas tipe valve menjadi dengan tipe spring atau solenoid. Ini sudah kami lakukan dan kami ubah valve menjadi tipe spring. Jadi saat ini kami harap ini lebih aman. Begitu juga mungkin tadi ya pelajaran untuk kita semua yang menggunakan valve hidrolik, mungkin akan lebih baik apabila itu menggunakan spring atau solenoid. Karena kalau tadi masih tipe tuas, itu bisa saja tuasnya belum netral. Jadi masih bisa ada pergerakan tanpa disadari. Lalu kedua, pembuatan prosedur manajemen fatigue sebagai panduan untuk memastikan pekerja khususnya mekanik berada dalam kondisi fit to work. Nah, jadi di sini juga kami mulai belajar untuk menggunakan form fatigue management untuk pekerja di workshop. Jadi saat ini memang masih manual Pak, masih berupa form kertas ya, yang kami isi pada saat P5M setiap pagi ya sebelum mulai pekerjaan. Itu kita minta masing-masing pekerja mengisi keterangan. Memang di sini kita bisa melihat seberapa lama waktu istirahat yang bersangkutan, lalu apakah yang bersangkutan menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang berdampak samping mengantuk dan lain-lain. Dan juga kita meminta data apakah yang bersangkutan dalam kondisi fit atau merasa kurang baik. Dan terakhir, apakah yang bersangkutan ada gangguan atau masalah secara psikologi atau tidak. Jadi mudah-mudahan dengan pengisian data tersebut kita bisa memastikan bahwa teman-teman atau rekan kerja kita dalam kondisi yang betul-betul fit dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, kami merevisi TCK pengoperasian jack hidrolik dengan menambah keterangan pada rincian bahwa operator harus mengisi P2H dan pengawas harus memastikan P2H dilakukan dengan benar sebelum melakukan pekerjaan. Keempat, kami juga melakukan sosialisasi tugas dan tanggung jawabnya pekerja dan bawahannya memeriksa kondisi bahan dan alat kerja yang digunakan dari TL dan TCK yang telah diperbarui pada kegiatan safety talk P5M atau pembicara keselamatan sejenis dan membuat kuesioner evaluasi untuk mengukur pemahaman pekerja.
Dan terakhir, kami melakukan insiden recall terkait kejadian ini kepada seluruh pekerja yang ada di workshop engineering dan manufaktur. Oke, itu rekomendasinya. Lalu slide yang terakhir, ini slide terima kasih. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu paparan dari kami. Semoga kesalahan ataupun kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan mekanik yang bekerja dengan peralatan kerja yang cukup besar, di mana setiap saat potensi ataupun resiko kecelakaan bisa datang. Jadi kita juga sadar bahwa setiap jam ataupun setiap detik kerja kita menggunakan peralatan itu sangat berpotensi bahaya. Jadi di sini sebisa mungkin kita untuk sharing supaya mungkin yang tadinya kita terlena atau belum sadar, semakin sadar ya terkait bahaya-bahaya yang mengancam rekan-rekan kerja kita yang bekerja. Terima kasih. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Retno atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Pak Gilbert. Kepada Pak Gilbert dipersilakan. Itu ya. Cek, oke. Sebetulnya udah ngobrol, yang Pama juga udah ngobrol sama saya. Ya, timnya Pak Reno juga udah ngobrol. Tapi untuk teman-teman yang lain, pertama itu ya kesalahan kan memaksakan ya, yang Pama ya. Yeah. Dia memaksakan, dia tahu bahwa itu harusnya bukan mereka yang perbaiki kan, harusnya Yuti ya. Ya kan, terus dikirim ke Yuti tapi dipaksakan. Kemudian memang nggak punya kompetensi kan. Dia nggak tahu kalau di dalamnya itu masih ada energi kan, dia bisa pam gitu kan. Jadi kemudian ada juga perilaku kurang tegas sebetulnya ya. Yeah. Harusnya dia lebih tegas lagi. Yeah. Jadi itu penting, tegas, kalau nggak boleh ya enggak gitu. Dia udah pengalaman 20-30 tahun kayak, kalau memang ini bukan peraturannya nggak begitu gitu ya. Nah kemudian saya udah pesankan kemarin harus ada daftar mekanik kan banyak. Yeah. Nggak semua mekanik bisa mengerjakan semua kan. Yeah. Dibuat daftar mekanik siapa bisa mengerjakan apa gitu. Ya, jadi kita cek. Dan ini pengalamannya berapa lama gitu. Mekanik ini mengerjakan ini, dia mungkin ahli, dia medium atau dia baru pertama gitu ya. Kira-kira gitu. Kemudian kalau sosialisasi bikin video lah coba ya. Lebih enak melihat video, jadi orang seperti ini. Kemudian pelajarannya juga jelas ya. Yeah. Kemudian untuk yang timnya Pak Reno sebetulnya itu kan alat bikin sendiri ya Pak Reno ya. Jadi pelajarannya adalah enggak sembarangan loh bikin alat itu. Jadi workshop ini ya memang teman-teman ini jago-jago bikin alat untuk ngungkit ini, untuk turunin mesin ini gitu. Tapi itu harus direview dan ditandatangani oleh orang yang kompeten gitu. Karena kita nggak tahu alat itu seperti apa kekuatannya dan sebagainya gitu. Jadi setiap memodifikasi alat, membuat alat banyaklah. Ini supaya ini kita bikin aja nih untuk supaya ngolongnya gampang, bikin aja nih alat supaya didorong orangnya. Nah itu betul-betul dikaji, direview dan ditandatangani oleh orang yang kompeten gitu ya. Nah dilaporkan ke KAID gitu. Ya, karena nggak sembarangan bikin gitu. Kemudian tadi juga kan Pak Reno bilang ternyata tuasnya itu beda ya. Ya, tuasnya beda. Nah, di Y-in lagi Pak Reno harusnya. Kenapa tuasnya beda gitu? Kenapa di TCK-nya nggak pernah di review berarti TCK-nya gitu ya. Nah, review TCK ini bagiannya siapa gitu. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Saya juga kemarin bicara masalah rumah sakit, kenapa ada 2 rumah sakit gitu. Ternyata rumah sakit yang satu cuma bisa ngobatin apa tuh ya. Iya, jadi cuma diobatin awal aja, habis itu disuruh lari ke rumah sakit
yang lain. Mungkin ini untuk manajemen PTBA juga supaya ya, untung cepat juga ya, rumah sakitnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi pastikan rumah sakit PTBA juga bisa menerima semua jenis itu, jenis kecelakaan, apalagi itu kan situasinya darurat ya. Nah, saya nggak tahu kemarin yang PAMA kenapa bisa PAMA bisa dituntasin di rumah sakit PTBA Medika ya. Ya. RSBAM, ya. Itu bisa semuanya. Nanti coba ngobrol lah Pak Rino sama Mama ya. Kenapa yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu. Yang ini harus bawa lagi ke rumah sakit yang di sana. Yang di rumah sakit RSUD ya. Oke, kemudian P2H ya tadi ya Pak Reno ya. P2H, kalau nggak salah yang P2H siapa, yang kerja siapa ya. Nah, pastikan bahwa gini loh, P2H itu dia sekalian ngecek sebetulnya, saya mau ngerjain alat ini. Memang itu alat sehari-hari saya kerjain, tapi beda kalau saya lihat, oh ini aman ya, ini aman-aman, baru saya kerja gitu. Ya nggak bisa orang lain yang P2H yang kerja saya gitu. Ya, tolong kalau nanti ada prosedur tentang P2H dipastikan lagi bahwa dia yang bekerja, dia yang melakukan P2H, dia juga yang harus kerja. Mungkin itu dari saya, Ibu, dari tanggapan silakan dari yang lain. Ya, makasih. Terima kasih Pak Gilbert atas tanggapannya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini kami membuka dua penanya yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Ya Pak, terima kasih. Mungkin di sini kita untuk sambil sharing ya Pak ya. Sambil sharing kejadian kemarin, kenapa tadi di kronologi kita bisa baca ada 2 rumah sakit. Jadi yang evakuasi pertama kita ke RSBAM, setelah dilakukan pemeriksaan dan pembersihan di RSBAM, itu dirujuk ke Rumah Sakit Muara Enim. Karena kemarin informasi dari RSBAM-nya Pak, untuk BPJS Tenaga Kerja, RSBAM tidak menerima Pak. Jadi untuk BPJS Kesehatan itu bisa Pak diproses di RSBAM, tapi untuk BPJS Tenaga Kerja, karena di sini kan pengobatannya karena kecelakaan kerja, jadi yang berlaku itu BPJS Tenaga Kerja itu tidak bisa diakomodir Pak di RSBAM, sehingga diarahkan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut ke Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Nah, jadi kemarin yang melakukan pemeriksaan awal dan juga pembersihan di RSBAM itu dibayar secara pribadi Pak. Jadi bukan melalui BPJS Tenaga Kerja. Ini tuh Pak, sekalian sharing agar yang lain juga bisa mengetahui ya. Agar apabila kita yang evakuasi menggunakan BPJS Tenaga Kerja, lebih baik langsung ke Rumah Sakit Muara Enim. Karena dalam hal ini, kalau kemarin Pak kejadiannya untung rekan kerja kita masih kondisi stabil, masih sadar, jadi tidak ada tanda-tanda kehilangan tanda-tanda vital, jadi aman alhamdulillah. Nah tapi yang kita khawatirkan apabila kejadian sampai kehilangan tanda-tanda vital gitu ya, dalam hal ini sangat emergensi, kalau terjadi sampai 2 kali evakuasi gitu, kita khawatir terjadi kelanjutan dari kehilangan tanda-tanda vital tersebut gitu ya. Mungkin itu sekalian sharing bagi kita semua. Semoga ini juga nanti bisa jadi pembahasan lebih lanjut Pak ya. Karena harapan kita sih dengan adanya rumah sakit terdekat itu bisa memudahkan evakuasi kita apabila terjadi kecelakaan ataupun evakuasi dari kecelakaan Pak. Mungkin itu Pak tambahan informasi sekaligus untuk sharing kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Di sini ada peserta yang ingin bertanya, boleh yang bertanya PAMA tadi. terkait PAMA. Untuk yang PAMA pada dasarnya sebenarnya sama Pak, oke BPJS ya. Tapi kami melihat bahwa ini kondisinya emergensi, jadi kami prioritas untuk penanganan terlebih dahulu gitu kan. Mengenai biaya, sebenarnya tadi kami tidak mempertimbangkan hal itu dulu di awal. Yang penting yang tujuan awalnya yang bersangkutan ditangani dengan cepat. Ya mungkin masukan juga ke RSBAM ya gitu kan ya.
bagaimana supaya BPJS ini juga bisa masuk ya ke BAM. Karena kita melihat bahwa di kita kan memang heterogen ya, semua perusahaan seperti itu. Gitu Pak. Ya, mungkin nanti ditindaklanjuti ya, bisa manajemennya. Jadi mama bayar ya, bayar cash. Oke, ya. Bantu. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya terkait materi yang sebelumnya yang dibawakan oleh Pak Gilbert di awal. Juga boleh bertanya soal itu. Silakan Pak. Sudah ada yang melakukan pencatatan inventarisir perilaku? Mudah-mudahan perilakunya banyak yang tidak negatif Pak ya. Kalau seandainya ada ya kita berupaya mengurangi satu-satu Pak. Di perilaku negatif ya sebaiknya jangan dipertahankan. Satu aja Pak Gili. Pak Gili, saya sedikit mencocokkan dengan apa yang pernah disampaikan sekitar tanggal 13 Agustus waktu kita di salah satu tempat. Bahwasanya Pak Gili ada menyampaikan teori Malcolm Baldrige, ya, bahwasanya itu adalah salah satu sistem manajemen yang berjalan di salah satu perusahaan. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah sistem manajemen tersebut itu bisa berkorelasi dengan aspek K3 ya di salah satu perusahaan terhadap teori Malcolm Baldrige itu. Ya mungkin itu Pak Gili. Terima kasih. Oke. Iya. Ya saya ingat ya waktu presentasi di Diklat ya. Ya saya kan waktu itu kita bicara ISO 9000, 14.000, 45.000 dan 50.001 ya. Nah, itu ada sistem penilaian secara keseluruhan. Namanya sistem penilaian kinerja perusahaan. Itu namanya Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige itu Menteri Keuangan Amerika zaman dulu ya, yang suka sekali dengan sistem manajemen. Nah, dia menciptakan aspek-aspek untuk dinilai, mulai dari marketing, operational, human resource, kemudian maintenance, termasuk safety, environmental dan sebagainya, untuk dinilai berapa scoring perusahaan itu terhadap kinerja itu gitu. Nah, kalau ditanyakan apakah termasuk K3, termasuk gitu. Termasuk K3. Nah, itu nanti ada detailnya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika itu setiap tahun dinilai kinerjanya berdasarkan semua aspek itu. Namanya Malcolm Baldrige ya. Malcolm Baldrige System, termasuk safety itu. Nah, tapi saya tidak akan jelasin panjang ya, karena itu safety adalah bagian dari sistem itu. Sehingga jadi perusahaan itu nanti dinilai keseluruhan kinerjanya berdasarkan kriteria-kriteria dari Malcolm Baldrige itu. Gitu. Ya, kira-kira gitu Pak. Ya, makasih. Satu lagi Pak, tadi yang ditayangkan di video Pak Gilbert. Kecelakaan salah satu penyebabnya adalah penerangan. Nah ini kita rutin Pak Gilbert, kita melakukan inspeksi penerangan. Lux meternya dari siapa Pak Irwin? Lux meternya dari kita, dari Mitra Daya. Ya harapan saya mitra kerja punya semua Pak ya. Jadi maksudnya gini Pak, jangan sampai menunggu inspeksi dulu, baru kita pastikan area kerja sesuai dengan standarnya. Jadi Bapak silakan kapanpun lakukan pengecekan Pak. Jangan sampai terjadi kurangnya pencahayaan terus ada kecelakaan kan nggak baik. Intinya saya mengimbau berharap semua mitra kerja punya lux meter di area kerjanya. Itu juga saya lihat tower Pak. Tower itu ada aturannya loh. Jadi berapa jauh towernya, berapa tinggi, lampunya menghadap kemana, tolong dicek juga ya. Rambu-rambu juga. Jadi rambu-rambu tolong dibikin yang standar lah. Ada banyak rambu yang
kayaknya pesan di Tanjung Enim atau di mana itu nggak standar menurut saya gitu. Kan ada yang standar ya, ada kita punya SNI tuh, paling nggak pakai punya 3M lah. 3M tuh punya standar yang cukup bagus. Huruf S-nya ya, S-nya itu kan ada bentuknya pakai huruf apa, garisnya berapa tebal, ya, kemudian lingkarannya seperti apa, kemudian ditaruhnya tergantung kendaraan yang lewat itu setinggi apa, jaraknya dari pinggir jalan berapa jauh gitu, tingginya seberapa, itu ada aturan-aturannya gitu. Terus dicek lah, sering-sering dicek, ada yang ketutup-tutupan pohon saya lihat gitu, ada yang udah miring-miring gitu, nggak dilihat-lihat gitu. Tolong sering-sering dicek gitu. Jangan berharap orang safety terus, safety kan orangnya terbatas ya. Safety memang kadang-kadang suka putar-putar keliling-keliling, tapi bapak-bapak yang tanggung jawab di areanya tolong dicek gitu ya. Rambu-rambu pertama harus standar, kemudian penempatan rambunya itu diikutin itunya, aturan-aturan standarnya ya bikinnya. Saya udah ngecek sih di pembuatan safety-nya PTBA. Nah, yang di dekat pemadam ya, dekat pemadam situ. Nah, itu dia udah punya standarnya itu. Kalau dia yang bikin itu pasti oke ya. Tapi saya khawatir nih teman-teman mitra-mitra kerja ini bikinnya di tempat-tempat yang nggak ngerti standar ya. Jadi tolong dibikin standar yang benar. Kilapnya itu kan ada, kalau malam harus nyala, kilapnya berapa persen gitu ya. Apa itu namanya kilap tuh? Spotlight ya atau apa? Ya itu nggak sembarangan tuh, itu ada standar-standarnya ya. Tolong diikutin ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Karena keterbatasan waktu kita, saya tutup sesi pertanyaan ini. Selanjutnya ada penandatanganan komitmen. Nanti di sini seluruh PJO akan menandatangani komitmen yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti akan kami panggil satu persatu, seperti itu. Ini komitmen, betul-betul komitmen ya, jangan komat kamit loh bapak-bapak nanti. Udah tanda tangan nanti insiden lagi. Oke, di sini saya akan membacakan isi komitmen kita pada sore hari ini. Komitmen peningkatan implementasi keselamatan pertambangan di lingkungan di bengkel kerja Tanjung Enim Mining Site dalam rangka meningkatkan budaya penerapan keselamatan pertambangan dan lingkungan serta mendukung penerapan kaedah teknik pertambangan yang baik khususnya di area bengkel Tanjung Enim Mining Site. Dengan ini kami menyatakan komitmen bersama untuk 1. Mematuhi seluruh peraturan, standar, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, keselamatan operasi atau KO, dan lingkungan yang berlaku di area kerja termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD. 2. Melakukan implementasi checklist prakerja untuk memastikan kesiapan alat, area kerja, dan personel sebelum memulai pekerjaan. Yang ketiga, menjalankan prosedur izin kerja atau menambahkan pengendalian job safety analysis untuk pekerjaan berisiko tinggi. Yang keempat, menerapkan budaya 5R dan aturan demarkasi area kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan selamat. Yang kelima, memastikan seluruh pengawas pekerjaan telah memiliki sertifikat minimal POP dan pekerja telah mendapatkan pelatihan teknis sesuai dengan job desk. Yang keenam, melaporkan setiap potensi bahaya, insiden, kondisi tidak aman atau KTA, dan tindakan tidak aman atau TTA kepada pengawas atau pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti serta
mengimplementasikan stop work authority jika ditemukan KTA dan TTA berisiko tinggi. Yang ketujuh, mengelola lingkungan area bengkel kerja secara bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penandatanganan ini, kami sepakat menjadikan poin-poin komitmen di atas sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan di area bengkel kerja. Baik, untuk pertama yang menandatangani ada Pak Yuhendri dan Pak Yusmar, dipersilahkan. Kepada Pak Yusmar. Izin Pak Yuhendri. Pak Yuhendri. Kepada Pak Riksa, dipersilakan. Ada yang mau tanya, Pak? Nanya terkait dengan poin 5, Pak ya. Tadi bisa di-show dulu nggak ya? Komitmennya. Ya. Memastikan bahwa seluruh pengawas pekerjaan telah memiliki sertifikat minimal POP gitu kan ya. Dan pekerja telah mendapatkan. Kalau untuk poin pekerja telah mendapatkan kepada pelatihan. Pak Reno. Teknis ini mungkin nggak masalah gitu kan ya. Tapi POP ini kan merupakan syarat ya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi termasuk dengan masa kerja, gitu ya. Apakah ini di kami perlu waktu untuk menyesuaikan gitulah, karena memang untuk di level yang tertentu yang masa kerjanya sudah cukup, dia memang bisa kita sertifikasi POP. Tapi rata-rata karyawan kita memang untuk POP itu untuk yang SMA saja harus 10 tahun kerja ya. Untuk yang SMA gitu kan. D3 itu 3 tahun kerja. Berarti ini kami perlu waktu untuk melakukan penyesuaian gitu kan. Terkecuali di kami memang sebelum POP itu ada pada pre-OP atau CKP di kami di internal, dan itu bisa kami penuhi Pak ya. Terutama juga ini juga hubungannya kalau di PAMA oke yang lingkupnya besar, tapi kalau untuk di mitra kerja di subkon itu lebih berat lagi gitu kan kondisinya terkait dengan pengalaman kerja dan POP. Dan POP pun antrian di SDM cukup panjang nih Pak ya, seperti itu. Jadi untuk poin nomor 5 ini saya cuma minta kejelasan saja Pak. Mungkin kalau yang lain nggak keberatan ya, atau dari saya atau ada masukan yang lain. Seperti itu Pak Yuhendri. Baik, makasih. Jadi arahan dari Kementerian SDM untuk pengawas wajib POP Pak. Kalaupun kita belum bisa melakukan sertifikasi karena SMA tadi dibatasi masa kerja 10 tahun, itu kita lakukan pra POP dulu. Jadi bisa Pak. Cuman target bapak-bapak adalah POP ya. Jadi pada saat bapak-bapak mau mengangkat seseorang menjadi pengawas, clearkan dulu, dia harus POP dulu, harus sertifikasi dulu. Bagaimana dia mengawas kalau tidak kompeten Pak? Jadi dari PTBA seperti itu statementnya. Jadi jangan diangkat pengawas, jangan diangkat menjadi pengawas kalau belum ada sertifikasi POP. Saya kira clear ya, apalagi sekelas PAMA itu harus clear Pak. Jadi kalau dia baru tamat SMA diangkat jadi pengawas, ya pastikan dulu sertifikasi. Atau nanti pra POP bisa Pak, pra POP bisa, tapi nanti kita bikin catatan, kita lapor ke Kementerian SDM. Memang saat ini tidak ada masalah, tapi pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan itu akan menjadi masalah di ESDM, di Inspektur Tambang. Karena kemarin arahannya ke kami seperti itu, setiap pengawas tambang itu harus POP.
Dan saya harapkan kepada kawan-kawan yang mengangkat pengawas itu clearkan dulu. Pak Irwin, kalau di swasta untuk POP prosesnya berapa lama? Ada tahu enggak? BNSP berapa lama? SMA tadi kan, SMA harus 10 tahun ya. Di PAMA pengawas dari SMA banyak, Pak? Banyak. Pak. Ya, kita belum berhitung lebih ya, tapi cukup banyak. Ya, maksud terutama saya di yang daerah tidak perlu mekanik. dipermasalahkan, nggak usah kita permasalahkan. Ya, Ya. di PAMA, terus juga terutama di Subkon juga ya, beberapa. Yang statusnya terutama pengawas operasional di lapangan sih. Memang dia ada supervisi atasannya lagi yang levelnya bertingkat gitu kan, seperti itu. Ya, jadi standar PTBA seperti itu Bapak-Bapak ya. Dan ini sudah sering saya ulang, sudah sering kami ulang di safety committee. Jadi pada saat Bapak-Bapak mau mengangkat seseorang menjadi pengawas, clearkan dulu kompetensinya Pak. Nanti jangan sampai terjadi kecelakaan, ditanyain seperti tambang, nggak bisa jawab. Terus ditanya udah POP belum? Jawabnya belum lagi. Artinya lack of counter management lagi, kena lagi kita. Kalau di PAMA kami sudah pastikan ya, sudah dipastikan sebelum seorang tersebut diangkat sebagai pengawas sudah di pra-POP-kan dulu Pak, atau di kami ada istilahnya SKKP. Jadi seorang pengawas sebelum diangkat harus lulus SKKP. Itu materinya persis sama dengan yang di POP Pak. Karena POP itu sekarang saat ini kan melampirkan bukti kerja ya, atau verifikasi. Jadi apa yang sudah pernah dikerjakan itu yang disampaikan, bukan hanya tes teori gitu saja. Jadi pengalaman di bidangnya, kinerjanya apa saja, apa yang sudah dilakukan itu yang dilampirkan. Gitu Pak. Iya. Dan saya juga rasanya pernah meminta ya daftar pengawas yang ada di mitra kerja yang sudah sertifikasi. Nah, saya tunggu Pak ya, supaya nanti kita bisa carikan solusinya. Atau nanti minimal saya berkoordinasi dengan Kementerian SDM, Pak Erlambang, kasus seperti ini seperti apa. Karena di PTBA juga kasusnya seperti itu Pak. Jadi untuk supervisor yang akan diangkat jadi pengawas, itu ada yang tamatan SMA. Kami rekrut SMA. Artinya kan harus nunggu 10 tahun lagi. Nah kemarin saya sampaikan bahwa sebelum mencapai 10 tahun, bagaimana kalau kami dilakukan pra-POP dulu. Nah kemarin secara lisan Pak Erlambang menjawab boleh. Nah makanya saya perlu data itu ya kawan-kawan ya. Saya perlu data itu, nanti saya akan coba koordinasikan dengan Kementerian SDM. Intinya Pak, jangan sampai hal ini tidak kita komunikasikan, nanti terjadi apa-apa kita disalahkan. Oke ya, clear ya. Jadi mohon kerjasamanya, jangan sampai tidak dilaporkan Pak. Jadi mohon bapak-bapak semua, pengawas-pengawas bapak yang belum sertifikasi, belum kompeten, saya tunggu daftarnya supaya saya bisa koordinasikan dengan Kementerian SDM. Oke, selanjutnya siapa? Diarahkan. Pak Reno. Permanen. Pak Pram. Tangani.
Pak Firdaus. Pak Firdaus. Pak. Lagi rapat ya. Kepada Pak Nofrizal, dipersilakan. Kepada Pak Erwin. Oke, selanjutnya bisa menyusul dari PT Pama Nusantara Set MTBU, lalu BTSJ, yang pertama PT Pama Nusantara Set BTSJ, lalu PT Pama Nusantara Set MTBU, selanjutnya PT SBS Blok Timur dan PT SBS Blok Barat. Selanjutnya bisa disusul oleh PT Putra Perkasa Abadi, PT Bukit Asam Kreatif, PT Besar Cipta Karya, PT Cakra Indo Pratama. PT Bukit Asam Kreatif, kepada PT Bukit Asam Kreatif, oke, dilanjutkan PT Dewa Patria Sub PTBA, PT Energi Bumi Sakti, PT Gorental, dan PT Kosindo Supratama. Oke, dilanjutkan. PT Lematang, PT Leo Anugrah Sukses, PT Madani Talanta Nusantara, dan PT Maju Global Trasindo.
Oke, selanjutnya PT IT Mitra Utama, PT Aerotrans Service Indonesia, PT Pusaka Bumi Transportasi, dan PT Prima Indojaya Mandiri. PT AMU MTBU. Oke, selanjutnya PT IT Mitra Utama BTSJ, PT Rifansi Dwi Putra, PT Sarna Cipta Unggul, dan PT Bagong Dalaka Makmur. Baik, PT selanjutnya PT Atisi Tangkas Madani, PT Serasi Autoraya atau Trek, PT Antareja Mahada Makmur, PT Dewa Patria Pama MTBU. Oke, yang terakhir PT Sumigita Jaya, PT Srikandi Multi Rental, PT Tramindona Kusuma Jaya, dan PT Sumber Niaga Utama Jaya. Kepada PT Bukit Asam Kreatif, apakah sudah ada di lokasi? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke foto bersama. Jadi nanti Bapak-Bapak dan Ibu peserta tetap duduk di kursinya masing-masing. Jadi nanti kita akan berfotonya menghadap ke pintu masuk.
Oke, baik Bapak, kita akan bersiap-siap untuk berfoto. Oke, oke, saya hitung-hitungan ketiga. Gayanya gimana nih Pak gayanya? Bebas dulu, siap dulu. Gayanya gimana? Oh, gaya formal dulu kayak gini Bapak gayanya. Oke, 1, gimana Pak? Gini dulu apa gini dulu? Gini dulu, gini dulu Bapak ya. Oke, 1, 2, 3. Gaya yang kedua ngepal tangan Bapak-bapak kayak gini. 1, 2, 3. Oke, ketiga zero accident. Oke. Gini Pak, gini. Oh gini, oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Oke, baik Bapak, berakhirnya sesi foto tadi adalah berakhir juga sesi kita